Namun saya nggak enak juga kan, berapa yang belinya ini? Soalnya kan harga yang ini mahal, saya bilang gitu. Gak apa-apa, tenang aja, beli aja katanya. Akhirnya guys, beliau kirim ke rekening saya. Tuhan Yesus baik sekali. Langsung saya meluncur ke toko barang elektronik yang saya mulai belging tanggal 27 Januari itu. Yang tadinya saya mau beli 22 juta, saya beli lagi yang lebih bagus, yang core-nya dan RAM-nya lebih tinggi, di atas 30 juta. Ketika ada orang yang bertanya, Tuhan itu kan sifatnya Tuhan itu kan berkuasa, ya tidak? betul, berkuasa sekali. Sifat Tuhan itu berkuasa. Kalau memang dia berkuasa, apa perlu dia mengorbankan dirinya sendiri? Berarti dia tidak berkuasa, ada yang dikorbankan itu. Ada yang... Ketika ada orang yang bertanya, Pertanyaannya berarti Yesus itu dulu mati, ya nggak? betul, dulu Nah, dan 2000 dia tahun bangkit lalu. lagi, ya? Karena dosa Adam dan Hawa lah manusia mati. Dia mati dan bangkit sendiri. Karena dosa Adam dan Hawa lah manusia mati. Dia mati dan bangkit sendiri. Nggak ada yang nyabut nyawanya. Karena dosa Adam dan Hawa lah manusia mati. Bukan anak TK kan? Kalau anak TK kan mungkin dijelasin berulang-ulang supaya paham ya. Dia mati dan bangkit sendiri. Nggak ada yang nyabut nyawanya. Dia mati dan bangkit sendiri. Nggak ada yang nyabut nyawanya. Dia mati dan bangkit sendiri. Nggak ada yang nyabut nyawanya. Bukan anak TK kan? Kalau anak TK kan mungkin dijelasin berulang-ulang supaya paham ya. Ini otak Anda itu dari mana? Dan bangsa Israel tidak pernah menyembah Tuhan yang bernama Allah. Yesus berkata kepada orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan bangsa Israel tidak pernah menyembah Tuhan yang bernama Allah. Yesus berkata kepada orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan anak TK kan? Kalau anak TK kan mungkin dijelasin berulang-ulang supaya paham ya. Dan orang Israel menyembah Yahweh. Yesus berkata kepada orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di mana Yahweh itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Yesus berkata kepada orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di mana Yahweh itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Yesus berkata kepada orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan anak TK kan? Kalau anak TK kan mungkin dijelasin berulang-ulang supaya paham ya. Kenapa kok ada di sebelah Bapak? Kan Bapak dia itu dia sendiri. Kok ada di sebelahnya? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya setelah Yesus mati rohnya bersebelahan dengan Bapa? Dengar ini baik-baik. Inilah buktinya iman Kristen itu bukan iman halu ya, tapi iman realistis ya. Nah, di situ dituliskan Tuhan Yesus itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi di situ duduk di sebelah kanan nggak bisa diartikan secara lahiriah, nggak bisa diartikan secara refiah ya. Berarti ada Yesus di sebelah kanan, Bapa sebelah kiri. Bodoh dong, nggak bisa ngartikan. Gimana pula kau ini? Mikanda, gadis rasa janda, tampangnya ya lumayan aja, tampil gaya muslimah padahal jahiliyah, oten yang nyamar demi dapat rupiah. Hobinya suka nebar fitnah, hatinya penuh dengan sampah, kadang bergaya lugu macam gadis pemalu, padahal aslinya iblis muka seribu. Air mata buaya, fitnah kanan kiri tuh naikkan pamornya, produk unggulan dari RT tetangga, ahlaknya sumpah nauzubillah. Aduh, Mikanda, tukang fitnah. Mikanda, nape lu nggak ngaca? Islamfobia, tapi niru hijabnya. Pengen bahas Al-Quran, bisanya terjemahan. Aduh Mikanda penyembah manusia, gayamu sumpah mirip ahli neraka. Air
sumpah mirip ahli neraka. Aduh aduh Mikanda, penyembah manusia, gayamu sumpah mirip ahli neraka. Aduh Mikanda, suka banget ya fitnah dan framing. Tapi kalau nggak gitu ya bukan Oten lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya HMC News ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan kali ini kita ingin mengabarkan ya satu berita tentang Mikana dan Tan Paragi yang akhirnya mendapatkan laptop baru. Jadi di tahun 2023 ini mereka ya di awal tahun mendapatkan amunisi baru dari para pendukungnya tentunya ya, di mana Mikana dan Tan Paragi ini mengupdate perangkat perangnya. Ya, jadi bisa dibilang kan dunia debat lintas agama ini sebagai tempat media tempur. Jadi kedua pendebat ini baru saja melakukan update terhadap perangkat tempurnya, di mana Mikana itu baru membeli sebuah laptop Apple atau MacBook ya, sedangkan Tan Paragi membeli Legion 5 Pro ya, satu laptop yang memang speknya lumayan tinggi ya, speknya lumayan besar. Jadi di sini saya akan tampilkan ya dan ucapkan selamat buat Tan Paragi dan juga Mikana atas perlengkapan barunya. Dan ya, ini adalah persiapan kita juga menghadapi gempuran dari tim Tan Paragi dan Mikana yang tentunya di tahun 2023 ini akan makin luar biasa. Ya, kita tahu mereka ini adalah ujung tombak ya, bisa dibilang salah satu ujung tombak dari pihak sebelah dalam ya menyerang iman Islam kita tentunya. Di mana Tan Paragi kalian sendiri tahu isi video-videonya selalu melakukan framing-framing dan pemutarbalikan fakta terhadap agama Islam. Selalu menampilkan ya konten-konten yang isinya adalah hujatan, serangan kepada pihak muslim. Mikana ya, dia fokus dengan live tetapi kadang-kadang memang dia ada menyinggung dan juga menyerang iman Islam juga. Walaupun memang fokus utama dia adalah menjawab, tetapi namanya manusia kadang-kadang memang dia bisa panas juga, kadang-kadang dia bisa marah juga, ya itu wajar lah saya anggap. Oke, kita akan dengarkan dulu bagaimana video baru pula, laptop baru ya, laptop baru dari Mikana dan juga Tan Paragi yang terbaru ini. Oke. Bukannya pelit, hanya melihat, dan lebih tepatnya untuk siapa? Karena koin pun tidak gratis. Banyak yang lebih membutuhkan. Paham? Paham bos, tenang aja. Gua nggak mau minta koin dari elu kok. Dan saya memang bukan peminta-minta koin. Sebab saya hadir sebagai upload di media sosial, bukan mau cari koin atau cari materi, walaupun sering saya difitnah seperti itu. Tetapi saya memenuhi panggilan yang diberikan Tuhan kepada saya, yaitu sebagai upload. Nah, saya percaya saudaraku, Tuhan Yesuslah yang menolong saya, memberikan apa yang saya butuhkan, bahkan apa yang tidak pernah saya pikirkan. Begini, saya akan kesaksian bahwa memang kebaikan Tuhan Yesus yang diberikan kepada saya melalui hambanya harus saya share. Tuhan Yesus dahsyat saudaraku, memberikan apa yang tidak pernah kufikirkan. Bahkan saya menangis oleh karena kebaikan Tuhan Yesus melalui hambanya. Begini saudara, pada tanggal 27 Januari, saya pergi ke toko barang elektronik yang bermerek. Saya pikir mana tahu ada laptop yang harganya 10 juta di toko itu. Ternyata setelah saya sampai di sana dan saya lihat laptop yang ada di sana, wow, mahal guys. Semua di atas 20 juta yang laptop saya butuhkan. Duh gimana ini?
Saya mikir gini, ya Tuhan, gimana aku bisa punya laptop seperti ini? Karena harganya mahal sekali. Nah, tapi teman-teman harus tahu kenapa saya pergi mau cari laptop, mau beli laptop. Karena memang laptop saya yang lama sudah lambat ya. Kadang jaringan hilang timbul. Nggak tahu sebabnya, jaringannya hilang. Kemudian timbul lagi. Jadi sering terganggu live saya ketika saya live ya. Dan ini memang harus diganti. Kalaupun tidak diganti, ya saya harus sabar menunggu uang yang saya kumpul-kumpul bisa untuk membeli laptop. Nah, saya berpikir, apakah saya kredit laptop ini ya, supaya saya bisa memiliki laptop seperti ini, bagus dan lancar jaringan. Tapi limit pinjaman saya hanya 10 juta. Duh, gimana ini ya? Akhirnya saya pulanglah saudaraku. Lanjut lagi ya guys. Saya pulang ke rumah lah. Dan berpikir mau bikin kartu kredit. Mana tahu bisa beli laptop lewat kartu kredit. Ternyata setelah saya tanya-tanya, beli barang lewat kartu kredit pun ada limitnya guys. Waduh, piye iki? Ya sudahlah. Tahan-tahanlah pakai laptop ini walaupun hilang timbul jaringannya. Tapi kalian tahu nggak guys? Tanggal 1 Februari ada yang DM saya di TikTok. Padahal saya nggak berteman sama beliau. Dan puji Tuhannya sekarang TikTok bisa DM tanpa berteman. Kalian tahu nggak apa ya beliau bilang? Tiba-tiba langsung bilang gini. Saya yakin Anda pasti butuh 1 unit laptop. Terkejut saya. Dari mana beliau tahu saya butuh laptop, dan kemarin pun memang saya pergi ke toko barang elektronik dan saya mulak balging. Orang Batak pasti tahu artinya mulak balging. Lalu saya bilang, memang saya butuh laptop. Tapi saya nggak enak guys. Karena kemarin saya kan lihat harganya 22 juta. Itu pun belum lengkap. Ternyata yang 22 juta itu, yang colok-colokan di samping-sampingnya itu belum ada, ya kan? Harus beli lagi. Tapi beliau bilang, beli aja, nanti saya yang bayar. Namun saya nggak enak juga kan? Berapa yang belinya ini? Soalnya kan harga yang ini mahal, saya bilang gitu. Gak apa-apa, tenang aja, beli aja katanya. Akhirnya guys, beliau kirim ke rekening saya. Tuhan Yesus baik sekali. Langsung saya meluncur ke toko barang elektronik yang saya mulak balging tanggal 27 Januari itu. Yang tadinya saya mau beli 22 juta, saya beli lagi yang lebih bagus, yang core-nya dan RAM-nya lebih tinggi, di atas 30 juta. Tuhan Yesus baik sekali. Dia memberikan apa yang tidak pernah saya pikirkan. Karena saya pikir mana mungkin ada yang beliin saya laptop di harga 20 juta. Karena saya aja beli laptop itu yang lama itu dia di bawah 10 juta guys. Ya. Tapi Tuhan Yesus sungguh baik. Terima kasih hambanya. Nah, alasan berikutnya gini, ini sekalian saya jawab untuk yang nomor 5 ya. Apakah tidak malu untuk minta-minta? Saya sudah pernah ngomong di video-video sebelumnya bahwa kalau misalnya teman-teman tanya ke saya, apakah sebenarnya saya mau jalanin ini? Apakah saya mau jalanin tanpa ragi ini ya? Saya bilang saya nggak mau sebenarnya. Saya pada bulan November kemarin, saya membuat ujian. Saya menguji Allah SWT, apakah Allah SWT mengazab saya. Oke? Nah, saya berani menguji Tuhan orang lain, tentunya saya harus berani menguji Tuhan saya sendiri juga. Jadi begini teman-teman, Allah SWT, saya mengujinya minta diazab. Kenapa minta diazab? Karena memang itu tertulis di dalam Al-Quran. Katanya kalau mengolok-olok Al-Quran, itu kan akan diazab. Ya, kita buktiin aja. Nah, ada beberapa channel lain atau orang-orang lain mau membalas gitu ya. Mereka bilang, coba sekarang gantian, bisa gak Yesus mengazab saya? Ini sebenarnya lucu sekali ya, mereka nggak ngerti konteks.
Jadi begini loh, kalau misalnya kita ketemu orang, dia ngaku maling, bagaimana cara kita menguji dia? Cara menguji dia adalah ngetes apakah dia bisa mencuri, karena dia mengaku sebagai maling. Tetapi kalau misalnya dokter, bagaimana cara mengujinya? Kan lucu kalau misalnya dibales, dokter juga diujinya dengan cara apakah bisa mencuri. Kan lucu, nggak nyambung gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, Yesus itu nggak pernah ngancem untuk mengazab orang. Jadi, teman-teman ngetes seperti itu tes yang ngawur ya, ujian yang ngawur. Nah, bagaimana cara mengujinya? Bagaimana cara menguji Tuhan Yesus ya? Nah, gini ya, kita baca bareng ya ayatnya ya. Ya, kita baca bersama ya. Ini dari Matius 7 ayat 7 sampai 11 ya. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Dia bilang begini, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang darimu yang memberikan batu kepada anaknya jika dia meminta roti? Atau memberi ular jika dia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke? Oke, ini dapat bonus mouse. Ini mouse komik. Oke. Ya, ini chargernya. Oh, dapat chargernya yang kepala 3 begini ya. Ini dia dikasih konverternya juga nih. Ya, ini charger. Berat ya chargernya. Gede amat ya chargernya, berat ini ya. Oke, lanjut. Ya, kalau kita lihat di sini, speknya ini yang kita beli ya. Lenovo Legion 5 Pro 16. 16 inci. Ini ukuran layarnya 16 inci. WQ XGA i7 12700H 2,3 GHz. Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4 GB 16 GB RAM 512 GB SSD Windows 11 Home Storm Key. Nah, ini saya pesennya yang di upgrade ya teman-teman ya. Ini seharusnya RAM-nya ini bukan 16 tapi 32. Dan yang saya pesan ini 1 tera. SSD-nya 1 tera. Ntar kita lihat di dalam ya. Tapi ini modelnya nih Legion 5 i7 12700, berarti ini generasi ke-12 nih ya i7-nya. Ntar kita akan coba lihat. Ya, kalau kita bandingin dengan laptop yang lama ya. Kalau berat kurang lebih sama ya. Kurang lebih beratnya sama. Ukuran layarnya juga seharusnya sama. Saya belinya 16 sama-sama 16 inci. Ya, ini lebih panjang dikit. Lebarnya lebih kecil dikit. Ya, kalau kita bandingkan memang terjadi jemplang luar biasa, tetapi di sini saya ingin sampaikan ya bahwa ya ini membuktikan bahwa penonton-penonton Kristen pun sudah bisa membedakan, sudah mulai bisa tahu mana yang benar-benar niat ya, niatnya itu membela iman, mana yang hanya mencari keuntungan semata. Jadi di sini ya, berkat kita terus menyampaikan fakta-fakta di lapangan, keadaan-keadaan yang terjadi, teman-teman sebelah sudah mulai tahu. Tetapi di sini saya ingin katakan ya, kalau tanpa ragi, ini menurut pendapat saya, kalau tanpa ragi dia pasti tetap akan didukung habis-habisan karena dia adalah salah satu pendiri ya, pendiri dari Islamophobia Indonesia, di mana dialah orang yang pertama sekali
menebar kebencian kepada Islam melalui konten-konten di YouTube. Dia pelopornya. Terus kalau Mikana ini kan seorang misionaris ya, bisa dikatakan misionaris. Kalau Mikana mungkin pendukungnya itu lebih banyak orang-orang Kristen yang benar-benar fokus dengan iman sendiri, pengajaran. Kalau Tanpa Ragi dia mendapatkan penonton yang Islamofobia. Kalau Mikana dia memang lebih banyak penontonnya tuh yang Kristen-Kristen awam yang fokus dengan pengajaran Kristen. Ya, sedangkan Wak Donat sebelumnya dia fokus dengan Islamofobia juga, ya menebar kebencian kepada Islam, tetapi pendukung Islamofobianya mulai kabur ke Tanpa Ragi tentunya. Ya, terus juga ke orang-orang Kristen lainnya seperti Paul Jang tentunya. Di mana kalau si Wak Donat ini kan kredibilitasnya kita sudah tahu sendiri lah ya. Bagaimana dia punya kelakuan dan apa saja yang sudah dia lakukan selama ini. Bagaimana ya kepentingan pribadinya tuh diutamakan sekali. Jadi memang ada perbedaan di antara Tanpa Ragi dan Wak Donat. Kalau Wak Donat ini, ya kalian tahu sendirilah, memang murni, kalau kita lihat itu fokus kepada kehidupannya. Kalau Tanpa Ragi dia memang untuk dia punya pekerjaan ya, walaupun pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang nggak benar menurut kita, karena pekerjaan kok nyerang agama orang, pekerjaan kok terus menghujat agama orang lain, ini apaan gitu kan. Tetapi di sini teman-teman bisa lihat bahwa orang-orang Kristen pun sudah bisa membedakan. Ya, sudah mulai bisa membedakan mana yang benar-benar ya orang kepentingan pribadi atau yang menyerang Islam. Jadi memang di pihak sebelah ini ada sedikit aneh gitu ya. Kalau saya bilang ada sedikit aneh, dan memang pendukungnya itu banyak golongannya. Ada yang memang Islamofobia, ada yang murni karena memang mau mendukung pelayanan ya, mau mendukung orang-orang Kristen yang ada di dunia YouTube. Contohnya mendukung Luga, mendukung Uti gitu kan. Yang padahal mereka dua tuh kalau dibilang ya cuman gitu-gitu aja. Nah, jadi memang terpecah-pecah dan kita melihat polanya ini ada perubahan. Ya, ada perubahan pola di mana Wak Donat ini benar-benar kehilangan banyak sekali dukungan setelah kita bongkar-bongkar, bahkan juga terakhir dibongkar oleh Kristen sendiri ya, yaitu Paul Jang yang membongkar tentang Wak Donat itu bagaimana kelakuannya, bagaimana dia memanfaatkan orang lain punya masalah, orang lain yang lagi susah, itu dieksploitasi demi keuntungan pribadi. Jadi memang agak beda. Jadi kalau saya sih fair-fairan saja ya, harus saya akui kalau si Tanpa Ragi ya udah dia buat memang untuk pekerjaan dia, selebihnya enggak. Dan dia memang mendukung orang-orang Kristen yang lain yang mau menyerang Islam. Jadi misalnya ada orang mau menyerang Islam, minta tolong sama Tanpa Ragi, dia akan bantuin, sediakan laptop, dia akan bantuin semua. Memang tipikal si Tanpa Ragi seperti itu. Beda dengan Wak Donat ya, Wak Donat itu dia individual, malah dia kalau bisa itu jangan ada saingan. Kalau ada orang Kristen lain yang muncul gitu kan, yang bisa mengganggu tahta dia, bisa mengganggu donatur dia, dia akan sikat itu. Walaupun itu sesama Kristen, karena memang beda. Ya, kalau Mikana ya dia fokus dengan pengajarannya, itu satu hal yang positif harus kita akui. Ya, dia fokus dengan live-nya, dia termasuk konsisten, saya termasuk salut ya. Setelah kita lihat udah mau setahun ya. Udah mau setahun Mikana ini termasuk yang konsisten, muncul setiap hari. Ya, nggak ada jedanya gitu kan. Muncul setiap hari, dan ya stylenya tetap seperti itu, dan saya rasa dia punya ciri khas sendiri. Contohnya misalnya seperti ini. Jangan lupa ya kawan-kawan ya, bagi yang mau berdonasi silakan itu pencet itu apa namanya logo dolar itu, atau kirim stiker lah, stiker, biar kami Apologet ini semangat ya. Kerja kami memang seperti badut menghibur kalian, tapi percayalah dari setiap hiburan itu ada pengajaran rohani ya. Dan ya itu, nyawa kami setiap hari terancam, kami setiap hari terancam untuk dipenjarakan. Jadi ya tidak salah kalian mendukung kami juga ya kawan-kawan ya. Ya, sekarang saya lanjutkan. Tadi saya pulang, listrik saya mati. Tuti. Rupanya belum isi apa token ya. Biasanya saya kalau gajian kan hari Senin, masih lama pula kawan. Akhirnya untung ada ya sedikit dana, ya saya belikanlah berapa aja yang dapat ya. Kalau kalian tertarik dengan pelayanan saya ini ya silakan. Tidak salah kita saling menopang ya kawan-kawan ya. Oke. Ya, jadi Mikana tuh dia punya apa ya, gaya yang benar-benar unik gitu kan, karena dia agak norak gitu kan. Dia open cam, terus ekspresinya juga lucu gitu, sehingga dia disukai oleh banyak teman-teman sebelah.
ya tentunya. Dan di sini sekali lagi ya saya pesankan bahwa yang dilakukan tanpa ragu menurut saya sih sah-sah saja, mengetes Tuhannya kan, gitu kan, dengan mengatakan kalau memang Tuhannya ya atau yang dia sembah lah. Kalau kita kan menganggap oh itu dari sesuatu yang nggak benar gitu kan, sesuatu yang nggak benar ini suka mendukung yang nggak benar ya. Apalagi kalau menghujat agama orang lain, tentu saja yang namanya setan itu senang gitu kan, udah kita bantu gitu. Nah, tapi kan imannya dia beda, imannya dia kan mengatakan itu Tuhan, ya sudah terserah dia. Jadi menurut tanpa ragu Tuhannya lah yang membantu dia sehingga apa yang dia inginkan itu bisa didapatkan atau tercapai. Ya benar, nggak ada masalah. Itu iman dia ya. Jadi memang menurut kita yang membantu dia adalah yang jahat, menurut dia yang membantu dia adalah yang baik. Ya memang beda pandangan kita sama dia untuk hal ini. Tetapi di sini itu menunjukkan kalau dia punya iman. Ya, walaupun imannya itu belum tentu iman yang benar kan, tetapi dia punya keyakinan akan iman tersebut. Dan dia istilahnya peka dengan suara tersebut, beda dengan yang lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan ya. Dan saya cuma mau umumkan bahwa memang ya sekali lagi saya berkali-kali ingatkan di 2023 ini pihak sebelah tentu saja akan all out, akan habis-habisan karena di 2022 kita tahu ya banjir mualaf itu terjadi gara-gara dunia YouTube ini, gara-gara TikTok ya, gara-gara medsos ini banjir mualaf di mana-mana. Tentu saja di 2023 mereka tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi lagi. Nggak mungkin mereka membiarkan ya 2023 banyak orang mualaf lagi. Jadi segala cara akan dilakukan dan mereka sudah all out. Ya, mereka sudah all out. Dan sedikit informasi juga buat teman-teman ya. Yang di pihak Muslim jujur ya kita harus katakan cukup akan sulit ya. Ini saya punya ramalan atau saya punya ini analisa. Ya, bukan ramalan tapi analisa. Jadi bagi teman-teman Muslim bersiaplah. Dan kalau teman-teman Muslim jeli ya, sebenarnya sudah mulai ada beberapa pendebat-pendebat Muslim itu yang mulai ya menghilang ya, terus ada yang ngerem dan akan ada kendala lah. Cuman mungkin kalian belum melihatnya karena biasanya efeknya itu akan terasa beberapa bulan lagi. Tapi dari sekarang sudah mulai ini akan ada ya goncangan-goncangan di pihak Muslimnya. Kita harus bersiap karena memang itulah yang terjadi, itu faktanya, dan saya harap ya, apa yang saya sampaikan ini menjadi satu warning, satu cambukan bagi teman-teman Muslim untuk mengambil tindakan yang lebih cepat. Jadi saya berharap ada para penonton-penonton ya dari yang luar yang sebelumnya belum terjun ke dunia debat lintas agama bisa ikut terjun untuk membantu ya, untuk menambal kekurangan-kekurangan pendebat-pendebat Muslim di beberapa sektor. Ya kita kehilangan lumayan banyak sebenarnya, walaupun mungkin ada sebagian yang nggak nyadar gitu, karena fokusnya cuma ke beberapa orang. Ya. Jadi bisa dikatakan di 2023 ini kita mengalami kekurangan orang makin turun, sehingga kita butuh nih pendebat-pendebat baru bermunculan. Ya, karena kita benar-benar ya mau dibilang apa ya? Karena kita memang berjuang nih apa adanya gitu. Ya, apa adanya, beda dengan mereka tuh yang benar-benar disokong habis-habisan, yang istilahnya benar-benar itu all out, habis-habisan. Nah, jadi saya harap muncullah pendebat-pendebat baru yang bisa ya menjadi regenerasi generasi sebelumnya. Karena jujur di 2023 ini yang paling peningkatan cuma Bang Zuma, selebihnya turun. Kalau saya sendiri ya, saya harus katakan gitu, di 2023 ini akan jadi tahun yang berat buat saya. Ya, akan jadi tahun yang berat buat saya. Saya juga nggak tahu apakah ya kita bisa terus ya membuat konten seperti ini, apakah kita terus bisa bersuara atau tidak. Jadi kembali lagi saya mengharapkan semoga ada generasi-generasi baru yang bermunculan, apalagi di sebelah sudah mulai totalitas ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.